Shalom Bapak Ibu. Welcome back to Missions and Prayer House. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita akan mulai kebaktian mission pada hari ini. Kita sudah masuk di minggu kedua lagi pada bulan yang kedua di tahun 2021. Waktu yang tidak terasa begitu cepat ya, tetapi penyertaan Tuhan juga yang tetap terus bersama dengan kami semua, karena Tuhan yang sudah berjanji Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin, haleluya. Kita akan mulai kebaktian mission pada hari ini. Biarlah kita semua boleh diberkati oleh Tuhan. Segala sesuatunya yang kami buat hanya untuk Tuhan, dan hanya Tuhan yang patut untuk menerima hormat, pujian, dan kemuliaan. Haleluya. Praise God, praise God. Thank you Lord. Terima kasih. Bapa di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus Bapa. Kami serahkan Bapa kebaktian mission dari awal hingga akhir Bapa hanya di dalam tangan-Mu, dan kami mau serahkan Bapa pemberitaan firman Bapa. Biarlah Tuhan yang bersabda, Tuhan yang berfirman bagi kami Bapa, karena setiap firman Tuhan yang disampaikan tidak akan kembali sia-sia, karena itu sudah firman-Mu yang berkata, dan Tuhan berbicara kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan berbicara kepada setiap kami lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Tuhan tutup bungkus Bapa dengan kuat kuasa darah-Mu, dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Setiap ruangan Bapa, baik di luar, baik di dalam Bapa. Tuhan kuduskan kami, hati dan pikiran kami Bapa, untuk datang di hadirat-Mu, untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu Bapa, dan meninggikan Tuhan Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk pernafasan kami, kesehatan kami Bapa, hari demi hari Bapa. Itu adalah berkat-berkat yang melimpah bagi kami. Terima kasih untuk kehadiran-Mu, untuk penyertaan-Mu Bapa, untuk lawatan-Mu, jamahan-Mu. Terima kasih Bapa, kami sangat diberkati. Haleluya, haleluya. Kami berdoa hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Kami berdoa dan berterima kasih. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Bapa, untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Bapa, lembutkanlah hatiku
Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Yesus maluli dewa. Yesus maluli dewi tabasa. Au tak bisa balas Yesus, Yesus maluli dewa. Yesus baik buat saya. Yesus baik buat saya. Ku tak dapat membalas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik buat saya. Yesus baik buat saya. Ku tak dapat membalas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik buat saya. Yesus baik buat saya. Ku tak dapat membalas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik buat saya.
Yesus baik. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa, waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah sembah syukur kami ini boleh menjadi dupa yang harum di atas mezbah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sangat mengucap syukur Bapa atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Praise God, praise God. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya, dan menikmati kuasanya,
dan menikmati firman-Nya. Amin. Di rumah Tuhan yang kekal. Haleluya, haleluya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Yes, amin. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Yes, dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anak-Nya, aku disayang Tuhan. Amin. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anak-Nya, aku disayang Tuhan. Oh, nyanyi glory, haleluya, nyanyi glory, puji Tuhan. Oh, nyanyi glory, haleluya, nyanyi glory, puji Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anak-Nya, aku disayang Tuhan. Amin. Oh, nyanyi glory, haleluya, nyanyi glory, puji Tuhan. Oh, nyanyi glory, haleluya, nyanyi glory, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Praise God, praise God. Haleluya, haleluya. Thank you Lord. Haleluya. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga
sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Agung kerajaannya, dari surga datang untuk senang umatnya. Oh haleluya, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Amin. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Katakan dipuji, haleluya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Amin. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Oh, dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati, susah ataupun senang. Kami percaya Tuhan selalu serta dan tak pernah tinggalkan kami. Sebab itu janjinya bagi kita, orang yang mengasihinya. Even
sampai hari ini. Itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati, susah ataupun senang. Kami percaya Tuhan selalu serta dan tak pernah tinggalkan kami. Suatu janjinya bagi kita, orang yang mengasihinya. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menolong. Oh, haleluya. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menolong. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan pasti menolong kami. Haleluya. Tuhan pasti menolong. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih Bapa. Seperti pujian yang sudah kami angkat Bapa di atas mezbamu Bapa, bahwa Ebenezer Bapa, Tuhan pasti menolong Bapa. Sampai di sini Tuhan sudah menolong kami ya Bapa, dan Tuhan akan tetap terus menolong kami Bapa. Tuhan pasti menolong kami ya Bapa. Tuhan pasti melepaskan kami dari beban-beban kami, dari setiap pergumulan-pergumulan kami Bapa. Kami percaya Bapa, tangan Tuhan yang selalu memegang kami, tangan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami Bapa, tangan Tuhan yang selalu menolong kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya Bapa. Kami mau serahkan Bapa pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang Tuhan yang bersabda dan berfirman Bapa. Lewat kebenaran firman-Mu Bapa, kami mau serahkan Bapa waktu ke depan Bapa, hanya di dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan pakai Bapa kebenaran firman-Mu Bapa untuk menegur setiap kami Bapa, untuk menegur setiap hati Bapa.
agar kami semua boleh diselamatkan Bapa oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House today. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan. Hanya Tuhan yang patut untuk menerima setiap hormat, pujian, dan kemuliaan. Amin. Haleluya. Praise God. Saudara, tidak terasa waktu begitu cepat. Kita sudah berada lagi di bulan kedua pada tahun 2021. Di bulan kedua dan di minggu yang kedua di tahun 2021. Begitu cepat waktu berlalu ya saudara. Tidak terasa kita sudah melewati 1 bulan lebih ya di tahun 2021. Semua hanya karena kemurahan Tuhan. Semua hanya karena belas kasihan Tuhan. Amin. Tuhan yang sudah menyertai kita sampai hari ini. Ya, jadi kita harus sadari bahwa penyertaan Tuhan yang luar biasa, penyertaan Tuhan yang dahsyat, ya, yang masih menyertai kita sampai hari ini. Ya, jadi kita patut untuk berterima kasih kepada Tuhan. Kita patut untuk mengucap syukur kepada Tuhan ya atas hari-hari yang kita sudah lalui bersama Tuhan. Amin. Bersama Yesus ya, luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan malam hari ini. Pada hari ini, biarlah kita semua mau siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan di-sharingkan pada hari ini. Dan biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya, dan kita semua mau sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar dan kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan firman Tuhan hari ini diambil dari Yesaya. Ini dari perjanjian lama ya. Yesaya 59. Yesaya pasal yang ke-59 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Jadi kita mau bacakan sama-sama ya. Yesaya pasal yang ke-59 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Waktu dan tempat dipersilakan. Haleluya. Pembacaan firman Tuhan pada malam ini terambil dari Yesaya 59 ayat 1 dan ayat 2. Dari perikop dosa adalah penghambat keselamatan. Ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan dirinya terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah dosamu. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan semesta alam. Amin. Firman Tuhan luar biasa dahsyat ya. Di Yesaya, di dalam Yesaya pasal yang ke-59 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang kedua ya. Di situ dikatakan ayat yang pertama, kita mau bacakan lagi. Ayat yang pertama. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang. Ya, jadi kita mau bacakan lagi ayat
ke-1 ayat yang pertama. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Jadi di ayat yang ke-1, ayat pertama, di situ dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Artinya untuk menolong, untuk menyelamatkan ya. Jadi tangan Tuhan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, untuk menolong kita, dan pendengarannya tidak kurang tajam ya untuk mendengar ya. Di situ dikatakan di ayat yang ke-1 bahwa ya sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang ya untuk menolong, untuk menyelamatkan kita ya. Jadi artinya saudara, tangan Tuhan itu kalau kita sedang maksudnya sedang memikirkan ya, aduh kok ya, sudah berdoa tetapi kok belum ada jawaban gitu ya. Kok kita sudah berdoa begitu lama kok belum ada jawaban ya dari Tuhan. Doa kita belum dijawab, permohonan kita, permintaan kita lewat doa belum terjawab, belum dijawab oleh Tuhan. Artinya saudara, di situ dikatakan ya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang. Jadi tangan Tuhan itu artinya tangan Tuhan itu penuh dengan kuasa. Tangan Tuhan itu penuh dengan pokoknya tangan Tuhan itu penuh dengan kuasa ya. Tangan Tuhan itu mampu, tangan Tuhan itu sanggup ya untuk menolong kita, untuk menyelamatkan kita ya. Jadi tangan Tuhan itu sanggup untuk menolong kita, menolong saudara dan saya yang sedang menanti-nantikan pertolongan yang dari Tuhan. Jadi artinya tangan Tuhan itu tidak kurang panjang. Jadi kalau saudara masih merasa ragu atau bimbang atau cemas atau khawatir, kenapa Tuhan belum menolong saya ya? Kenapa gitu Tuhan itu mengapa Tuhan belum menolong? Sebenarnya kita harus ingat ayat ini saudara, bahwa tangannya tidak kurang panjang tangan Tuhan. Tangan Tuhan itu begitu kuat ya. Dia tangannya itu penuh kuasa saudara. Dia berapa lama sih kalau Tuhan mau turun tangannya kepada kita gitu loh. Kalau Tuhan mau tumpangkan tangannya ke atas kita dan memberkati kita atau menolong kita, berapa sulit? Tidak ada sulitnya bagi Tuhan ya, tidak ada sulitnya. Jadi ini tangan Tuhan yang dapat menolong, sanggup menolong kita saudara. Dan pendengarannya juga di situ dikatakannya ya, bahwa pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Jadi artinya di ayat yang pertama ya, tangan Tuhan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan atau untuk menolong kita, dan pendengarannya juga tidak kurang tajam untuk mendengar. Jadi kalau kita berdoa, memanggil Tuhan, memanggil namanya, memohon pertolongan Tuhan ya, kita memanggil Tuhan, please help, tolong kami Bapa, Tuhan Yesus tolong, kami perlu pertolongan Tuhan ya. Kita sering kan kalau berdoa seperti itu, Tuhan tolong kami Tuhan, kami perlu pertolongan-Mu ya. Dan kita sudah sering berdoa seperti itu, kita sudah sering ya memanggil nama Tuhan, memohon pertolongannya. Tetapi seringkali kita merasakan kok Tuhan ini dengar apa enggak ya doa saya gitu loh. Tuhan mendengar doa saya atau enggak gitu. Seringkali kita berpikir seperti itu karena sudah lama kita berdoa belum ada jawaban. Jadi kita memikirkan sesuatu hal yang mana apakah Tuhan mendengar permohonan kita, apakah Tuhan mendengar permintaan kita, apakah Tuhan mendengar doa-doa kita. Itu pasti akan ada di dalam pikiran kita ya, karena kita orang-orang yang berdoa. Jadi di situ kita akan bertanya, apakah Tuhan mendengar, apalagi keadaan sudah semakin sulit ya.
ya, beban sudah semakin berat, pergumulan sudah semakin banyak ya. Di situ kita akan merasakan kok, aduh, belum ada pertolongan Tuhan, belum ada jawaban ini. Saya sudah berdoa siang malam berdoa, tetapi belum ada jawaban. Saya sampai sudah bingung, nggak tahu mau ngapain. Saya nggak tahu mau ngapain lagi. Saya sudah berdoa, tapi Tuhan mendengar atau tidak doa saya ini? Jadi itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang keluar dari pikiran kita, ya, dari hati kita, dari mulut kita, ya. Jadi pertanyaan seperti itu keluar semua dari mulut kita, karena dari hati meluap keluar dari mulut, ya. Dan pikiran kita itu sudah macam-macam berpikir. Apakah Tuhan mendengar? Apakah Tuhan menjawab? Saudara, di dalam ayat ini, di ayat yang pertama, itu Tuhan bilang di situ ya, bahwa telinganya Tuhan tuh tidak kurang tajam gitu loh saudara. Dia mendengar. Artinya dia mendengar apa yang kita sedang doakan, apa yang ada di dalam permohonan doa kita, apa yang kita sedang minta di dalam doa kita, siang dan malam. Itu Tuhan mendengar saudara. Tuhan mendengar. Tuhan itu kupingnya tuh, telinganya tidak tuli seperti kita. Ya, kalau kita sering kali kita tidak dapat mendengar, ya, apalagi kalau kita sudah berumur gitu ya, sudah di masa tua, ya, itu kan telinga pendengaran kita itu berkurang ya. Jadi karena sudah berumur gitu loh ya. Jadi usia tambah, pendengaran kita dan penglihatan kita berkurang ya. Ya, tetapi ini di dalam ayat ini dikatakan ya, ayat pertama, bahwa pendengarannya Tuhan itu tidak kurang tajam. Jadi Tuhan itu dia mendengar saudara apa yang sedang kita doakan. Dia mendengar apa yang sedang kita minta, ya, apa yang kita doakan siang dan malam. Itu Tuhan mendengar, karena dia katakan di sini ya, pendengarannya tuh tidak kurang tajam gitu loh. Jadi berarti Tuhan itu bisa mendengar ya seluruh bumi. Dia bisa mendengar segala sesuatu di muka bumi ini. Ya, apalagi doa kita yang kita naikkan di atas mezbahnya itu siang dan malam. Sudah pasti dia mendengarkan doa itu, doa kita saudara. Itu sudah pasti dia mendengar. Orang seluruh bumi dia bisa dengar. Ya, apa yang terjadi di seluruh bumi dia bisa dengar. Apalagi kita yang sudah datang di hadiratnya, sudah di saat teduh, sudah berdoa siang dan malam, setia, ya, taat kepada firman Tuhan. Sudah pasti Tuhan mendengar saudara. Ya, kita, jadi ini tangan Tuhan dan pendengaran Tuhan itu sanggup, mampu, ya, menolong kita, dan pendengarannya itu sanggup mendengar apa yang sedang kita doakan ya. Kita mau teruskan dulu ke ayat yang kedua ya. Kita bacakan lagi ayat yang kedua. Ayat yang kedua, yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi di ayat yang kedua di situ dikatakan ya, yang membuat pemisah saudara. Ini kenapa kita masih bertanya-tanya ya, apakah Tuhan mendengarkan doa saya? Apakah Tuhan mau menolong saya? Apakah tangan Tuhan itu bisa menolong saya? Itu pertanyaan-pertanyaan kita saudara di ayat yang pertama ya. Tetapi di ayat yang kedua ada ini Tuhan katakan lagi di ayat yang kedua ya. Tetapi yang memisahkan kita saudara. Kenapa doa kita belum dijawab? Kenapa permohonan kita itu belum dipenuhi oleh Tuhan? Karena ada sesuatu di dalam hidup kita saudara yang Tuhan lihat ya. Jadi yang menjadi pemisah di antara kita itu, di antara saudara dan saya, atau di antara kita dengan Tuhan ya, yang menjadi pemisah di antara kita dengan Tuhan ya, itu di situ dikatakan. Kita mau bacakan lagi ayat yang kedua. Ayat yang kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, Ya, tetapi ialah yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu
ialah segala kejahatanmu, ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan dirinya terhadap kamu, dan membuat dia menyembunyikan dirinya terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, sehingga ia tidak dapat mendengar, ialah segala dosamu. ialah segala dosamu. Jadi saudara, di ayat yang kedua di situ dikatakan ya, yang menjadi pemisah antara kita dengan Allah, yaitu karena apa saudara? Segala kejahatan kita, ya. Segala kejahatan kita itu saudara yang membuat pemisah di antara Tuhan dengan kita, ya. Tuhan itu sanggup menjawab doa kita. Dia mau saudara menjawab setiap permohonan kita, doa kita ya, apalagi orang-orang anak-anak yang sudah anak-anaknya yang setia kepada dia, itu dia pasti dia mau jawab, dia mau kasih, saudara. Ya, karena Tuhan itu sanggup, dia mampu, dia sanggup, saudara. Ya, tangannya itu tuh, tangannya penuh kuasa, dia sanggup untuk menolong kita. Dan pendengarannya itu begitu tajam, saudara. Pendengaran Tuhan itu begitu tajam, ya. Jadi dia bisa dapat mendengarkan semua, dimanapun kita sedang berdoa, dimanapun kita berada, dia sanggup mendengarkan. Karena semua pendengaran itu Tuhan begitu tajam. Jadi saudara, di dalam hal ini bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita. Tuhan sanggup untuk menjawab setiap doa kita. Tetapi di ayat yang kedua Tuhan berkata, yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan, yaitu semua kejahatan kita, segala kejahatan kita saudara, dan dosa-dosa kita juga ya, karena kita masih hidup di dalam dosa, kita masih hidup di dalam kejahatan kita. Artinya kalau kita mau Tuhan jawab setiap doa kita, ya, artinya kita mau Tuhan menolong kita dengan tangannya yang penuh kuasa. Artinya harus mengerti saudara ya, apa artinya Tuhan berkata yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan itu karena kejahatan kita saudara. Kita masih mau hidup di dalam kejahatan, kita tidak mau berpaling. Artinya itu berpaling, kita tidak mau kembali kepada Tuhan ya, dari segala kejahatan kita, karena itu yang menjadi pemisah. Karena kita masih hidup di dalam kejahatan, saudara. Ya, kita masih hidup di dalam keinginan daging kita. Kita masih hidup di dalam kehendak kita sendiri. Kita tidak mau menuruti firman Tuhan. Kita tidak mau mendengarkan ya pesan-pesan Tuhan lewat firman-Nya. Ya, jadi kita masih mau hidup semau kita, hidup seenak kita, ya, karena kita pikir, saya lebih suka hidup seperti ini. Tetapi saudara, ini di sini sudah dikatakan jelas saudara, bahwa ya, yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan, yaitu segala kejahatan kita. Jadi segala kejahatan kita yang sudah menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan belum menjawab doa-doa kita. Tuhan belum menjawab setiap permohonan kita. Tuhan belum memenuhi setiap permintaan kita. Karena ada penghalang, saudara. Di antara kita masih ada penghalang. Di antara saudara dan Tuhan. Di antara saya dan Tuhan. Di antara kita dan Tuhan masih ada pemisah. Masih ada penghambat. Penghambat itu yaitu dosa, kejahatan kita yang tidak pernah kita mau buang, yang kita tidak mau buang dan kita mau kembali atau berpaling kepada Tuhan. Kita seharusnya berpaling kepada Tuhan ya, dari dosa-dosa kita, dari kejahatan kita. Kita kembali kepada Tuhan dan datang kepada Tuhan untuk bertobat dari segala kejahatan kita. Kita bacakan lagi satu kali lagi untuk ayat yang kedua. Ayat yang kedua dibacakan lagi. Ayat yang kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat
dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Jadi di situ dikatakan juga saudara, dan membuat ia menyembunyikan dirinya dari kita saudara. Itu karena apa saudara? Ya, kenapa Tuhan mau menyembunyikan dirinya dari kita di saat kita memanggil namanya, kita berdoa, memanggil Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Ya, kenapa Tuhan itu harus menyembunyikan dirinya dari kita saudara? Karena apa? Karena ialah dosa kita, apalagi saudara, ialah segala dosa kita itu. Jadi kita masih mau hidup di dalam dosa. Oleh sebab itu Tuhan menyembunyikan dirinya karena dia tidak suka dosa, ya. Artinya Tuhan membenci dosa. Tuhan tidak suka dosa. Tuhan membenci dosa. Oleh sebab itu dia menyembunyikan diri dari kita karena dia tidak mau setuju dengan dosa. Karena kita masih hidup di dalam dosa, ya, masih hidup di dalam dosa dan kejahatan kita. Oleh sebab itu kita harus mengerti apa artinya, ya, di dalam firman pada hari ini. Apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita pada hari ini, ya. Kita harus mengerti bahwa Tuhan sedang berbicara dan menegur kita pada hari ini lewat firman-Nya, lewat kebenaran firman-Nya, bahwa Tuhan mau kita semua menyadari. Artinya bukan Tuhan tidak mau menolong kita, bukan Tuhan tidak mau mendengarkan doa-doa kita, ya, dan bukan Tuhan mau menyembunyikan dirinya, ya, bukan itu. Tuhan tidak mau melihat kita masih hidup di dalam dosa, melihat kita masih hidup di dalam kejahatan kita. Oleh sebab itu dia tidak mau mendengarkan, ya, dia tidak mau menunjukkan dirinya kepada kita di saat kita memanggil Tuhan untuk menolong. Karena Tuhan melihat kita belum mau bertobat dari kejahatan kita, dari dosa-dosa kita. Oleh sebab itu hanya satu yang kita dapat buat, yaitu kita harus kembali berpaling kepada Tuhan, ya, berpaling dari kejahatan kita, berpaling dari dosa-dosa kita. Artinya kita kembali dan bertobat dari segala kejahatan kita, dari segala dosa-dosa kita. Kita mau berpaling kepada Tuhan, kembali. Tuhan bilang, Tuhan masih menunggu dan Tuhan masih sabar menunggu kita untuk kembali kepada Tuhan, untuk bertobat, untuk memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Jadi artinya masih banyak waktu untuk kita bertobat, masih banyak waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita saudara. Kalau kita memang betul-betul mau bertobat dari segala kejahatan kita, dari segala dosa-dosa kita, pasti Tuhan akan menerima kita. Kalau kita betul-betul mau bertobat dari segala dosa-dosa kita, dari segala kejahatan kita. Dan di situ Tuhan akan memberikan kita pertolongan. Tuhan akan mendengarkan setiap permintaan kita, doa-doa kita. Dan Tuhan tidak akan menyembunyikan lagi dirinya dari kita saudara. Tuhan akan menunjukkan dirinya kepada kita. Ya, dia tidak akan menyembunyikan, atau dia tidak akan sembunyi lagi. Karena dia lihat kita sudah datang berpaling kepada Tuhan dan bertobat dari segala kejahatan kita dan dari segala dosa-dosa kita. Ya, hanya itu yang Tuhan mau saudara. Cuma itu yang Tuhan mau, karena Tuhan benci dosa. Jadi apa yang Tuhan benci, kita juga harus membenci. Kalau Tuhan membenci dosa, kita juga harus membenci dosa, saudara. Jangan Tuhan membenci dosa lalu kita menyukai dosa, kita menikmati dosa. Tuhan tidak mau itu, saudara. Tuhan membenci dosa. Oleh sebab itu kita harus keluar dari belenggu dosa itu. Kita harus keluar dari kejahatan-kejahatan kita. Kita harus buang semua kejahatan kita. Kita harus buang setiap dosa-dosa kita agar Tuhan mau menerima kita. Dan di situ Tuhan akan
merubah kita, Tuhan akan membaharui kita dan menjadikan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan Dia akan membersihkan kita, menguduskan kita dari segala, dan juga Tuhan akan mengampuni kita dari segala kejahatan kita dan dari segala dosa-dosa kita. Tuhan pasti akan mengampuni kita, ya, karena di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 di situ pun dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, ya, dan Ia akan mengampuni segala dosa kita dan melepaskan kita dari segala kejahatan, ya. Jadi di situ dikatakan Tuhan akan mengampuni kita. Oleh sebab itu, biarlah kita mau kembali, saudara, ya, lewat firman pada hari ini, agar kita boleh mengenal Tuhan secara pribadi. Kita boleh mengenal Tuhan dengan benar. Kita boleh mengenal Tuhan secara hati dengan hati, ya. Jadi artinya itu yang Tuhan rindukan kepada kita. Itu yang Tuhan inginkan kepada kita sebagai umat-umat manusia, agar kita boleh dilepaskan dari penghukuman, yaitu hukuman yang kekal, ya, yaitu hukuman yang kekal, yaitu kita akan masuk ke dalam neraka. Itu namanya hukuman kekal, dan Tuhan mau kita terlepas dari hukuman itu. Oleh sebab itu, biarlah kita semua mau menyadari apa yang sudah diberitakan pada hari ini lewat firman-Nya, bahwa kita harus bertobat, kita harus berpaling dari kejahatan kita harus berpaling dari dosa-dosa kita, dan kita datang untuk bertobat kita datang kepada Tuhan dan memohon pertobatan, memohon pengampunan yang daripada Tuhan. Artinya kita bertobat sungguh-sungguh, bukan bertobat setengah-setengah, karena tidak ada artinya kalau kita hanya bertobat setengah-setengah. Tuhan mau kita harus bertobat sungguh-sungguh, ya, agar Tuhan bisa merubah kita, Tuhan bisa melepaskan kita dari segala dosa kita dan mengampuni kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Amin, saudara. Biarlah saudara mau meresponi firman Tuhan pada hari ini. Biarlah saudara mau meresponi panggilan Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Biarlah saudara mau meresponi akan lawatan Tuhan, ya, lewat kebenaran firman-Nya, bahwa Tuhan masih menunggu kita, yang orang-orang yang mau bertobat. Tuhan masih menanti-nantikan kita, karena masih ada waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita untuk datang kembali, untuk berpaling dari segala kejahatan kita dan berpaling dari segala dosa-dosa kita, agar kita semua diampuni dan kita semua dibaharui dan menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan dan patut untuk menerima keselamatan yang kekal itu. Jadi saudara, di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan sampai dengan ayat yang kedua, ini adalah firman Tuhan yang sedang mengingatkan kita bahwa kita harus melepaskan, kita harus membuang segala kejahatan kita dan segala dosa-dosa kita. Kita harus membuang semua itu, dan kita harus keluar dari belenggu dosa kita dan keluar dari segala kejahatan-kejahatan kita, agar kita semua boleh menerima keselamatan yang kekal. Amin. Saudara, hari ini begitu firman Tuhan hanya pendek saja hari ini, tetapi saya percaya Tuhan bekerja, karena Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Dan setiap firman Tuhan yang sudah disampaikan tidak akan kembali sia-sia. Apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita tidak akan kembali sia-sia. Amin. Biarlah kita mau meresponi firman Tuhan pada hari ini, panggilan Tuhan bagi saudara yang belum bertobat, bagi saudara yang masih hidup di dalam kejahatan, yang masih hidup di dalam dosa-dosa. Mari saudara, ada Tuhan yang masih setia menunggu, menanti-nantikan saudara untuk datang kembali kepada Tuhan, untuk datang kembali untuk menerima keselamatan
yang kekal, yang Tuhan sudah sediakan secara cuma-cuma untuk orang-orang yang mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Puji Tuhan. Saya sampai di sini firman Tuhan pada hari ini. Saya berdoa untuk saudara agar saudara mau meresponi firman Tuhan pada hari ini dan saudara mau meresponi panggilan Tuhan, ya, karena Tuhan sedang memanggil banyak jiwa pada saat ini, terlebih-lebih di situasi yang ada saat ini, ya. Kita semua sedang dibentuk, kita semua sedang dipersiapkan untuk kedatangan Tuhan, ya. Jadi biarlah kita semua mau meresponi dan menangkap serius, ya, mengenai firman Tuhan. Jadi jangan kita bermain-main dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Jadi firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Jadi jangan kita mempermainkan firman Tuhan, tetapi biarlah kita mau meresponi dengan hati yang penuh sukacita, hati yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Biarlah saudara, firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi berkat bagi saudara dan saya, dan juga Tuhan boleh memberkati saudara dan saya di saat kita meresponi firman-Nya, meresponi setiap teguran-teguran firman, kita meresponi semua itu, maka Tuhan akan memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Doa dulu, ya. Haleluya. Kita akan masuk ke dalam pokok doa kita, saudara, yaitu kita mau bersatu di dalam doa. Kita akan sama-sama mendoakan setiap pokok doa kita. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini Bapa. Kami sangat diberkati atas kebenaran firman-Mu Bapa. Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang terus mengajar kami, Tuhan yang terus memimpin kami Bapa, agar kami boleh menjadi pendengar-pendengar yang setia kepada Tuhan, pendengar-pendengar yang mau meresponi setiap firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kami boleh menjadi pembaca-pembaca dan pendengar-pendengar firman yang meresponi setiap teguran-teguran firman dan panggilan-panggilan Tuhan, agar kami semua boleh diubahkan dan dibaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Kami semua boleh menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Kami semua boleh menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan boleh ubahkan hidup kami, baharui hidup kami Bapa, karena kami mau menjadi orang-orang yang Tuhan kehendaki. Kami mau menjadi anak-anak yang Tuhan kehendaki Bapa. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang hanya membuat Tuhan kecewa Bapa. Oleh sebab itu biarlah Tuhan tolong kami Bapa. Tuhan, biarlah Bapa Engkau meteraikan firman-Mu pada hari ini, dan biarlah Tuhan yang terus memimpin kami dengan firman-Mu Bapa di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih Bapa untuk lawatan-Mu, untuk kehadiran-Mu, untuk jamahan Tuhan, dan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami sangat diberkati Bapa, dan kami sangat menghargai setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan menjamah jiwa-jiwa Bapa, dan Tuhan membawa jiwa-jiwa untuk datang kepadamu, untuk datang bertobat dan menerima keselamatan yang kekal. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan juga setiap pokok doa kami. Kami mau serahkan terus Bapa Missions and Prayer House. Kami mau serahkan terus keluarga kami, seluruh keluarga kami Bapa, di dalam tangan-Mu. Kami juga mau serahkan Bapa setiap keluarga kami yang sakit, setiap orang-orang sakit, anak-anak sakit, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga mau serahkan terus Bapa keluarga-keluarga yang sedang berduka, setiap keluarga-keluarga yang sedang berduka Bapa, di seluruh Bapa, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang melawat mereka, Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan Bapa, dan Tuhan juga yang akan membawa mereka untuk datang kepada Tuhan dan menyelamatkan mereka. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati mereka Bapa. Terima kasih Bapa,
Kami juga mau serahkan Bapa orang-orang yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan Bapa dengan waktu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan terus Bapa para leader negara, pemerintah, bangsa-bangsa. Kami juga mau serahkan terus situasi yang ada Bapa. Hanya Tuhan yang memegang kendali dan hanya Tuhan yang dapat mengendalikan dan menghentikan setiap situasi yang ada saat ini Bapa. Kami hanya dapat mengandalkan Tuhan karena hanya Tuhan menjadi pengharapan kami dan keselamatan kami. Terima kasih Bapa untuk kesempatan pada hari ini, kebaktian mission pada hari ini. Kami mau kuduskan hari Sabat pada hari Minggu Bapa, karena itu adalah perintah Tuhan yang harus kami tetap jalani Bapa. Terima kasih dan setiap perintah Tuhan yang harus kami lakukan dan jalani Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mohon Tuhan terus memberkati kesehatan kami, memberkati terus kami Bapa. Tuhan yang selalu mencukupi segala kebutuhan kami. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi, hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan terus Bapa, seluruh hidup kami hanya di dalam tangan-Mu. Kami berdoa hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama. Nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang kudus dan mulia. Nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur dan berdoa dan berterima kasih hanya kepadamu ya Aba ya Bapa yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, kita akan mengakhiri kebaktian mission pada hari ini. Kita akan angkat pujian. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu.
Yesus dan persekutuan kasih sayang dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sampai jumpa pada waktu yang akan datang. Stay blessed and stay healthy. Haleluya, haleluya.